Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk ujian tengah semester, yaitu Business Plan, mata kuliah Sains Entrepreneur, dosen pengampu, Dr. Kunda Dilia Rosta. Baiklah, judul materi kami yaitu tentang Business of Rose, Jasmine, and Cactus. Proyek rencana usaha ya kelompok 3 dengan anggota Aisyah Santana Putri, NIM 20231097, Muktiar Mainah 20231065, dan Nailatul Fadilah 20231129. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nailatul Fadilah. Kepada Naila, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi pertama yaitu deskripsi usaha. Tanaman hias menjadi salah satu cara untuk membuat sebuah rumah terlihat cantik, indah, dan menarik. Tanaman hias kian digemari masyarakat yang menginginkan rumahnya terlihat menarik. Tingginya peminat tanaman hias membuat bisnis ini makin menjanjikan. Peluang bisnis tanaman hias memang menjadi salah satu peluang yang sangat menjanjikan. Bisnis tanaman hias masih sangat potensial untuk masa mendatang. Prospek bisnis tanaman hias memang sangat menguntungkan, di mana dari waktu ke waktu bisnis ini merekah dengan subur. Peminat tanaman hias juga terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga peluang dalam bisnis tanaman hias tidak ada salahnya untuk dimanfaatkan. Di sini, kami dari kelompok juga akan mengembangkan jenis usaha yang bergerak di bidang budidaya. Dalam hal ini, yang kami budidayakan itu business of rose, jasmine, and cactus. Kami memilih membudidayakan tanaman itu karena lebih mudah dan manfaat yang dihasilkannya pun besar. Serta di kalangan mahasiswi seperti kami, masih terbilang cukup murah dan tidak membutuhkan biaya besar dalam proses budidaya awalnya. Selain itu, bisnis tanaman hias sendiri memang tidak begitu sulit untuk menerjuninya. Hanya dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, juga keuletan dalam pengelolaannya. Nah, seperti inilah bisnis yang akan kami jalankan. Yang pertama itu bunga mawar, yang kedua bunga melati, dan yang terakhir tuh bunga kaktus. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan usaha. Visi usaha ini yaitu menjadikan budidaya tanaman hias sebagai salah satu pelopor kegiatan penghijauan yang menyediakan tanaman yang berkualitas, bermutu tinggi, serta dapat dipercaya oleh masyarakat sekitar. Misinya yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dengan menyediakan tanaman yang berkualitas serta mengembangkan usaha hingga mencapai pasar ekspor dan impor. 2. Mengutamakan kualitas dalam pelayanan. 3. Berorientasi pada kepuasan konsumen. 4. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Dan yang kelima, mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis lainnya untuk memperluas usaha. Nah, tujuan usahanya yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal dari berbagai bentuk pelayanan tanaman hias terhadap konsumen, mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pada kehidupan yang nyata. Selanjutnya itu manajemen pasar. Yang pertama itu ada segmentasi. Segmentasi yaitu terbagi atas yang pertama ada kesenangan atau hobi. Kelompok ini merupakan orang-orang yang telah menaruh kecintaan yang sangat banyak kepada tanaman hias. Biasanya kelompok ini sangat peduli dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan tanaman hias. Tidak peduli akan harga tanaman, asal tanaman tersebut, maka ia akan berusaha untuk memiliki tanaman tersebut. 2. Penghuni rumah baru. Nah, rata-rata
rata-rata kelompok ini adalah orang yang memiliki rumah atau tempat tinggal baru. Akan tetapi tempat baru tersebut belum memiliki atau kurang tanaman hijaunya, maka mereka akan mencari tanaman hias untuk menambah kelengkapan rumahnya. Yang ketiga itu instansi. Untuk kelompok ini, rata-rata pemesan tanaman hias dalam jumlah banyak untuk keperluan kantor. Jenis tanaman yang dipesannya lebih banyak tanaman hias jenis umum daripada tanaman jenis lainnya. B. Target. Berdasarkan segmen di atas, maka kelompok kami menjadikan konsumen yang telah mencintai tanaman hias sebagai target utama. Alasannya adalah karena orang yang telah memiliki hobi akan tanaman hias lebih mudah untuk membeli atau memiliki tanaman hias dibanding dengan pemilik-pemilik rumah atau instansi. Hanya waktu-waktu tertentu mereka memiliki minat untuk memiliki tanaman hias dibanding dengan yang telah memiliki hobi bertanam tanaman hias. C. Positioning. Berdasarkan target pasar tersebut, kami memposisikan diri sebagai penyedia atau penjual tanaman hias yang menyediakan tanaman hias berkualitas bagi para konsumen, terutama para pecinta tanaman hias, baik yang telah lama maupun yang baru memiliki kecintaan akan tanaman hias. D. Market entry and market development. Untuk mencapai target tersebut, maka kelompok kami menyusun strategi pasar untuk dapat memasuki pasar dan membangun pasar. Yang pertama, melakukan promosi secara gencar melalui beberapa media, seperti selebaran untuk menarik minat konsumen. Yang kedua, memberlakukan masa promosi dengan memberikan potongan harga. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harapan konsumen merasa puas dan kembali untuk membeli tanaman dari kami, serta memberitahukan kepada orang-orang bahwa usaha kami ini adalah usaha yang bagus dan baik. Yang keempat, memberikan bonus atau potongan harga untuk pembelian tanaman dan aksesoris dalam jumlah yang besar. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nailatul Fadilah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang manajemen pemasaran, yaitu yang ke E, strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. A, produk. Hal utama yang ditawarkan oleh pihak kami adalah menawarkan jasa penjualan tanaman hias dan aksesoris tanaman serta jasa pembuatan taman rumah. Dalam hal penjualan tanaman hias dan aksesoris, budidaya tanaman hias menawarkan berbagai jenis tanaman dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan harga yang dapat bersaing dengan penjual tanaman hias lainnya. Kualitas tanaman serta pelayanan terhadap konsumen kami sadari merupakan hal utama guna menjaga kesuksesan usaha kami. Oleh karena itu, berusaha akan memberikan pelayanan yang terbaik guna menjaga kepercayaan para konsumen. Yang ke B yaitu price. Dalam menetapkan harga tanaman serta jasa pembuatan taman rumah, kami memiliki pertimbangan sebagai berikut. Penjualan tanaman hias. Dalam penjualan tanaman hias, kami membaginya ke dalam 3 kategori atau jenis tanaman. Yang pertama, tanaman hias jenis umum, tanaman hias jenis khusus, dan tanaman hias luar. Harga setiap tanamannya ditetapkan berdasarkan besar atau kecilnya tanaman tersebut. Untuk jenis tanaman hias khusus, penetapan harga tanaman selain berdasarkan kepada besar kecilnya tanaman juga dihitung berdasarkan sedikit banyaknya daun yang ada pada tanaman tersebut seperti jenis tanaman anturum. Yang C yaitu promotion. Langkah-langkah pemasaran yang akan kami jalankan guna mengenalkan usaha kami kepada para konsumen dibagi ke dalam beberapa tahap. Di antaranya, sebelum berdiri. Sebelum memulai usaha ini, kami memiliki ide untuk mengenalkan usaha kami kepada konsumen dengan memberikan penyuluhan akan pentingnya tanaman. Fasilitator yang akan kami manfaatkan adalah lembaga-lembaga seperti RW,
RT, dan ibu-ibu rumah tangga sekitar tempat usaha kami. Pada saat berdiri, kami memiliki inovasi guna menarik hati konsumen. Di antaranya, yang pertama memberikan diskon kepada para konsumen, yang kedua memberikan paket harga tanaman, dan yang terakhir memberikan bonus pembelian. Setelah berdiri, bentuk promosi kepada konsumen yang kami lakukan dengan memberikan selebaran kertas seperti pamflet, spanduk, brosur, dan dengan beberapa media lainnya yang dapat bermanfaat guna kelanjutan serta kesuksesan usaha kami. Yang D yaitu placement. Bentuk distribusi barang yang kami lakukan ialah pengiriman tanaman hias pesanan konsumen kepada konsumen bila konsumen menghendakinya. Hal ini kami lakukan guna menarik hati konsumen serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas pelayanan kami. Yang E yaitu people. Para ibu-ibu rumah tangga atau kantor-kantor, untuk bisa bersaing dengan para kompetitor kami melakukan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kelebihan. Kami menyediakan layanan prima kepada para konsumen, di antaranya seperti pengecekan keadaan tanaman, pembersihan hama tanaman, serta jaminan mutu tanaman. Kami juga menyediakan jasa pembuatan taman bagi konsumen yang menginginkannya. 2. Weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan dari budidaya tanaman hias ini yang berada di Jalan Gajah Mada belum mempunyai nama di kalangan konsumen tanaman hias dibandingkan dengan para kompetitor kami yang sedang menjalankan usaha tanaman hias. Ketiga yaitu opportunity atau peluang. Latar belakang orang tua dan relasi serta lokasi yang cukup strategis yang memungkinkan untuk mendirikan usaha ini merupakan hal terbesar yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memulai usaha ini. Yang keempat yaitu trade atau tantangan. Adanya kompetitor lain yang sudah mempunyai nama merupakan salah satu tantangan terbesar bagi kami. Guna dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan supaya tercapainya kepuasan konsumen terhadap produk dan jasa kami tawarkan. Materi selanjutnya yaitu tentang aspek organisasi dan manajemen. Nama perusahaan, Business of Rose, Jasmine, and Cactus. Nama pengelola, yang pertama yaitu Multi Armainah, yang kedua Aisyah Santana Putri, dan yang ketiga yaitu Nailatul Fadilah. Tanggal berdiri 9 September 2021 dengan nomor telepon yang tertera dan email yang tertera, serta alamat usaha yaitu di Kota Padang, dan badan usaha ini milik per kelompok. Selanjutnya yaitu tentang biodata pengelola. Yang pertama yaitu Multi Armainah, lahir di Selayo 17 Februari 2001, alamat Kota Solok dan riwayat pendidikan SDN 24 Selayo, SMP Negeri 1 Kubung, SMA Negeri 1 Kubung, dan Universitas Negeri Padang. Yang kedua yaitu Nailatul Fadilah, lahir di Bukit Tinggi 23 Desember 2001, alamat Kabupaten Solo, riwayat pendidikan TK Al-Kohri, SDN 50 Babu Salam, SMP Negeri 3 Mandau, SMA Negeri 4 Mandau, dan Universitas Negeri Padang. Yang terakhir yaitu Aisyah Santana Putri, lahir di Solo 17 April 2002, alamat Kota Solo, riwayat pendidikan yang pertama TK Kemala Bayangkari, SDN 05 Kampung Jawa, SMP Negeri 1 Kota Solo, SMA Negeri 4 Kota Solo, dan Universitas Negeri Padang. Aspek produksi. Satu produk. Dalam pembelian tanaman hias, kami melakukan dua jenis pembelian, yakni pembelian tanaman jadi untuk siap jual serta pembelian bibit tanaman. Dalam pembelian tanaman jadi atau siap jual, kami fokuskan terhadap jenis-jenis tanaman luar. Mengingat lamanya proses pertumbuhan serta perawatannya, pembelian tanaman siap jual ini menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan lapangan. Kemudian, dalam hal pembelian bibit tanaman, kami membeli bibit tanaman baik jenis umur seperti mawar-mawaran maupun jenis khusus seperti Aunthurium. Bibit tanaman kami peroleh langsung dari pusat tanaman hias di wilayah sekitar Padang. Bibit tanaman yang kita beli kurang lebih berumur 1-2 minggu. Sehingga harga tanaman masih dikatakan murah. Kemudian dilakukan proses perawatan hingga tanaman berusia 6-8 minggu.
Pada saat inilah tanaman siap panen dan harga di pasaran pun dapat bersaing. Akan tetapi diperlukan ketelitian, kesabaran, dan ketekunan yang ekstra dalam perawatan bibit tanaman supaya tanaman tidak mati sebelum siap dipanen. Dari dana yang tersedia, kami akan memfokuskan terhadap penjualan jenis tanaman umum. Hal ini dikarenakan jenis tanaman tersebut lebih laku di pasaran dibandingkan dengan jenis tanaman khusus yang sedang mengalami penurunan omset penjualan. Yang kedua yaitu proses penanaman. Aktivitas yang dilakukan meliputi pembibitan tanaman, melakukan eksperimen dengan melakukan perkawinan silang antar tanaman guna menciptakan tanaman spesies baru. Kemudian dilakukan proses perawatan tanaman yang terdiri dari proses penyiraman, pengecekan kadar air dalam tanah, hingga penyemprotan pestisida guna menjauhkan hama yang merugikan bagi pertumbuhan tanaman. Apabila kedua hal itu telah terlaksana dengan baik, maka tanaman siap untuk dijual atau dipasarkan kepada konsumen. Aspek keuangan. Yang pertama yaitu permodalan. Bentuk investasi yang kami tanamkan dalam usaha ini adalah berupa bangunan, tempat mendirikan usaha, serta berbagai jenis tanaman dan aksesoris yang kami jual kepada konsumen. Besar dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha tanaman hias ini berasal dari investasi para anggota yang terdiri dari 3 orang sebesar 16.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendirian tempat usaha sekitar 4 juta, pembelian tanah sekitar 6 juta, pembelian alat dan media sekitar 4 juta, perizinan 500.000, sewa lahan per tahun 2 juta, dan total pengeluaran semuanya yaitu 16.500.000. Sehingga pendapatan kami selama 1 bulan berdasarkan perhitungan kasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan tanaman hias membutuhkan biaya sebesar Rp800.000. Yang kedua, penjualan media tanaman membutuhkan biaya sebesar Rp412.500. Yang ketiga, penjualan pot dan pupuk membutuhkan biaya sebesar Rp450.000, sehingga total pemasaran membutuhkan biaya sebesar Rp1.662.500. Sedangkan untuk pengeluaran per bulan yaitu yang pertama, pembelian tanaman membutuhkan biaya sebesar Rp450.000, yang kedua listrik membutuhkan biaya sebesar Rp45.000. Baiklah. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Multi Armainah. Kepada Multi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang ketiga yaitu tentang aspek keuangan. Yang kedua yaitu rincian permodalan. A. Pendirian tempat usaha. Dana sebesar Rp4 juta dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana tempat usaha yang meliputi pembangunan tempat seperti saung, rumah plastik, rak tanaman, dan tempat penampungan air, serta keperluan sarana promosi seperti pelang nama, spanduk, guna mengenalkan diri kepada konsumen. Yang B yaitu pembelian tanaman hias. Pembelian berbagai macam tanaman hias ini membutuhkan modal sebesar Rp6 juta. C. Pembelian alat dan media. Pembelian berbagai macam alat dan media membutuhkan dana sebesar Rp4 juta. D. Perizinan atau legalitas. Perizinan yang kami lakukan adalah dalam bentuk mendirikan usaha kecil menengah dalam jenis usaha tanaman hias. Dana sebesar Rp5 juta kami gunakan untuk mendapatkan izin berupa surat izin mendirikan usaha mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan. Untuk jangka panjang, guna memperluas usaha tanaman hias kami, perizinan akan kami lakukan hingga tingkat kota media. E. Sewa lahan. Sewa lahan sekitar Rp2 juta per tahun. Keterangan yang pertama yaitu pendirian saung, biayanya yaitu Rp1.700.000. Yang kedua, pendirian rumah plastik membutuhkan biaya sebesar Rp500.000. Yang ketiga, pembuatan rak tanaman membutuhkan biaya sebesar Rp500.000. Yang keempat, sarana promosi membutuhkan biaya sebesar Rp1 juta. Yang kelima, ongkos pembangunan tempat membutuhkan biaya sebesar Rp300.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp4 juta.
Yang ketiga yaitu cash flow, atau sering juga disebut dengan pendapatan per bulan. Untuk menentukan pendapatan per bulan usaha tanaman hias kami memiliki beberapa tipe pembeli, diantaranya yaitu 1. Tipe pembelian tanaman hias dalam 1 bulan. Kami menargetkan dapat menjual kurang lebih 20-30 tanaman yang harganya berkisar sekitar 5.000 sampai 75.000 dari penjualan tersebut. Kami mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp800.000. Yang kedua yaitu tipe pembeli media tanaman dalam 1 bulan. Kami menargetkan dapat menjual 3 jenis media penanaman meliputi tanah, sekam, dan sabut. Media penjualan tersebut kami mendapatkan penghasilan sebesar Rp400.000. Yang ketiga yaitu tipe pembelian pot dan pupuk dalam 1 bulan. Kami menargetkan dapat menjual kurang lebih 5 kg pupuk organik dan 25 kg pupuk kandang. Kemudian, penjualan pot sebanyak 15 buah atau dalam berbagai macam ukuran dan jenis. Dari penjualan tersebut, kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000. Sehingga pendapatan kami selama 1 bulan berdasarkan perhitungan kasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan tanaman hias membutuhkan biaya sebesar Rp800.000. Yang kedua, penjualan media tanaman membutuhkan biaya sebesar Rp412.500. Yang ketiga, penjualan pot dan pupuk membutuhkan biaya sebesar Rp450.000, sehingga total pemasarannya yaitu Rp1.662.500. Sedangkan untuk aspek pengeluaran per bulannya yaitu yang pertama, untuk pembelian tanaman membutuhkan biaya sebesar Rp450.000. Yang kedua, listrik membutuhkan biaya sebesar Rp45.000. Yang ketiga, ongkos pegawai membutuhkan biaya sebesar Rp300.000. Yang keempat, pembelian pupuk, pot, dan media membutuhkan biaya sebesar Rp355.000. Sehingga total pengeluarannya sebesar Rp1.150.000. Next. Yang keempat yaitu pemasukan dan pengeluaran per tahun. Dari data di atas, maka rekapitulasi pendapatan per tahun dapat dihitung sebagai berikut. 1. Pemasukan per bulan dikali 12 bulan. Pemasukan per bulan sebesar Rp1.662.500 dikali 12 sama dengan Rp19.950.000. Pengeluaran kami selama 1 tahun pertama dari tabel pengeluaran di atas dapat dihitung sebagai berikut. Rp1.150.000 dikali 12 sama dengan Rp13.800. Pendapatan bersih kami selama 1 tahun dikurangi pengeluaran per tahun, sehingga pendapatan bersih selama 1 tahun sebesar Rp19.950.000 dikurang Rp13.800.000, sehingga total pendapatan bersih selama 1 tahun yaitu sebesar Rp6.150.000. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu komoditas hasil pertanian yang cocok dikembangkan dengan sistem agribisnis yaitu komoditi tanaman hias. Usaha ini memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan dengan bidang usaha lainnya dalam proses pemulihan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti pada saat krisis komoditi tanaman hias sebagai bagian dari subsektor hortikultura telah berperan penting sebagai sumber pendapatan dengan nilai yang sangat tinggi. Komoditi tanaman hias merupakan salah satu komoditi agribisnis yang memiliki nilai tambah dan sangat berkembang pesat di Indonesia. Namun, upaya membangun dan mengembangkan usaha di bidang tanaman hias dalam skala yang besar yaitu menjadi salah satu sektor industri di Indonesia dapat diwujudkan dengan melihat potensi sumber daya dan potensi pasar yang ada di Indonesia. Yang B, dari segi sumber daya yang dimiliki. Tanaman hias didukung oleh potensi-potensi sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia merupakan wilayah tropis dan agroklimat subtropis. Yang kedua, teknologi dan sumber daya manusia untuk pengembangan tanaman hias relatif tersedia.
Dari segi potensi pasar tersebut, peluang pasar komoditi tanaman hias cukup cerah. Permintaan tanaman hias, baik dari dalam maupun luar negeri, memperlihatkan peningkatan. Pengaruhnya adalah meningkatnya daya beli masyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan primer dalam membeli tanaman hias sebagai kebutuhan sekunder. Untuk menghiasi dan menyemarakkan serta menciptakan keasrian, kenyamanan di lingkungan rumah, juga sekaligus mengembangkan hobi. Permintaan masyarakat terhadap tanaman hias terus meningkat sejalan dengan meningkatnya standar dan gaya hidup. Semakin berkembangnya tanaman hias di kalangan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tanaman hias dalam kehidupan sehari-hari terhadap kenyamanan dan keindahan. Lingkungan telah memperluas daya guna dari komoditi ini. C. Perkembangan jumlah impor dan ekspor. Tanaman hias dari tahun-tahun impor-ekspor menunjukkan masih adanya impor tanaman hias. Hal ini menunjukkan masih adanya pasar yang belum bisa dipenuhi oleh dalam negeri. Di sisi lain, ekspor tanaman hias menunjukkan kecenderungan yang berbeda dan mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa lembaga penelitian dan nursery di dalam negeri yang telah mampu mengembangkan varietas-varietas baru yang mempunyai daya saing kuat dengan produk impor. Hal ini mendorong ekspor tanaman hias semakin meningkat. Demikian pula halnya dalam bisnis tanaman hias. Selain itu, sebagai bagian dari produk hortikultura, tanaman hias dicirikan oleh karakteristik agribisnis yang berbeda dengan bisnis lainnya. D. Tinggi dan risiko usahanya juga tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu peninjauan kelayakan dalam melakukan usaha, melalui studi kelayakan proyek, untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Sebagai suatu kesempatan usaha yang cukup potensial, bisnis tanaman hias ini bisa dikatakan sebagai suatu bisnis yang dapat memberikan keuntungan yang cukup layak. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Multi Armaina. Sekian diskusi dari kelompok 3. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.